adik-adik, selamat hari Minggu semua. Kembali lagi di kebaktian online KKR GBK Perunggun Pasar 4 Selayang 2 Medan bersama Kak Messi dan Kak Evi. Nah Kak Evi apa kabar Kak? Baik Kak Messi. Kak Messi gimana kabarnya? Pastinya baik dong Kak Evi. Nah adik-adik yang di rumah apa kabarnya? Kak percaya semua pasti dalam keadaan yang sehat dan pastinya sukacita selalu ya walaupun di rumah aja. Nah untuk memulai sukacita kita pada minggu hari ini kita akan bernyanyi kita puji Tuhan hati yang gembira. Tepuk tangannya ya. Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Kami semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Kami semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sebelum kita mulai ibadah kita bersatu di dalam doa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, puji dan syukur Bapa kami panjatkan kepadamu karena Engkau masih memberkati kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan mulai acara kebaktian kami Tuhan. Kami akan memuji nama-Mu Bapa lewat lagu-lagu pujian yang akan kami bawakan Tuhan. Kami serahkan acara kebaktian kami ini Bapa dari awal pertengahan sampai akhir nanti dapat terlaksana dengan baik. Lindungi kami Bapa, berkati kami anak-anak-Mu ini Bapa agar kebaktian kami dapat terlaksana dengan baik. Amin. Masih sukacita Kak Pi? Masih loh Kak Ci. Kalau Kak Messi gimana? Masih sukacita belum? Masih dong Kak, masih sukacita di hari Minggu ini. Nah adik-adik yang di rumah pasti juga harus masih sukacita dan harus selalu gembira. Seperti lagu kita tadi ya. Nah kalau benar masih sukacita kakak mau tahu dari nyanyian kita kali ini. Nanti kalau kakak tanya dari nyanyian harus jawab di rumah masing-masing. Oke? Ayo Bang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karena cinta Tuhan, siang malam ku selalu bergirang. Sekali lagi ya. Saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karena cinta Tuhan, siang malam ku selalu bergirang. Kita lanjut, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata
Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria sekali lagi. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul, kita bertumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Nah, sekarang adik-adik kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Sekarang adik-adik yang di rumah kita ambil Alkitabnya, kita buka Alkitabnya, ya kan Kak Ci? Disiapkan Alkitabnya dan ambil sikap yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian kita, Aku Siapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Semua sehat kan? Pasti sehat ya, karena di rumah aja, istirahatnya pasti cukup, makanannya juga makanan yang bergizi. Nah, sebelum kita mulai firman kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah. Walau di rumah aja Tuhan tetap memberkati kami. Bapa dalam surga, sebelum kami memulai pembacaan firman kami, Tuhan berkati kakak sekolah minggu yang membawakan firman pada hari ini. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan supaya kami boleh berkata-kata turut dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati juga adik-adik kami yang di rumah yang mendengarkan firman Tuhan hari ini supaya mereka juga boleh mendengarkannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah ini. Amin. Nah, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Kita bacanya bergantian ya, Kak. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Minggu ini tema kita adalah sukacita. Sukacita itu berarti gembira, berarti senang. Nah, sukacita itu bisa hadir ketika kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Nah, kenapa kita bersyukur? Karena kita tahu Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya buat kita. Tuhan Yesus sudah memberikan keselamatan buat kita. Nah, kakak punya video yang menjelaskan kenapa kita harus bersukacita. Adik-adik tonton di rumah ya. Ibu Maria Magdalena yang sedih menjadi sukacita setelah bertemu dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Tapi sayang, murid-murid Tuhan Yesus masih belum percaya. Pada hari pertama minggu itu, murid-murid Yesus berkumpul dengan mengunci semua pintu karena mereka masih takut kepada orang-orang Yahudi. Namun, tiba-tiba dengan ajaib, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Ia mengucapkan salam, "Damai sejahtera bagi kamu." Tuhan Yesus juga menunjukkan tangan dan lambungnya. Murid-murid jadi bersukacita karena melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu." Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian sekarang juga aku mengutus kamu. Wah, senangnya! Sekarang mereka juga diutus Tuhan Yesus untuk berbuat kasih kepada semua orang. Seperti Tuhan Yesus memberi kasih kepada mereka. Mereka bersukacita Yesus telah bangkit. Mereka tahu Tuhan Yesus sayang kepada mereka. Dan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan Yesus selalu bersama-sama mereka. Nah, di video tadi kita sama-sama udah menyaksikan bagaimana alasan kita harus bersukacita terus. Di video itu dijelaskan bahwa murid-murid yang tadinya ketakutan karena bangsa Yahudi, tapi Tuhan datang dengan menunjukkan bekas luka di lambung dan di tangannya. Nah, karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita nggak boleh lagi takut. Kita itu sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Kita nggak boleh lagi takut sama kenyataan hidup ini. Kalau kita takut, kita harus berdoa. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan, kita masih diberikan orang tua yang sayang sama kita. Nah, adik-adik di rumah di masa sekarang ini memang
benar-benar tidak bisa membuat kita sukacita. Tapi itu kalau kita tidak bisa bersyukur. Nah, kalau misalnya adik-adik merasa bosan di rumah, adik-adik berdoa, ya Tuhan, aku bosan sekali. Ya Tuhan, aku tidak bisa berkumpul sama teman-temanku. Nah, adik-adik harus berdoa sama Tuhan, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, banyak kegiatan yang bisa aku lakukan di rumah. Aku bisa main sama mama papa. Adik-adik harus banyak bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan hari ini, saat ini Tuhan izinkan kita untuk bisa banyak waktu sama orang tua. Kita punya banyak waktu sama mama papa, kita bisa punya banyak waktu untuk belajar sama mama papa. Nah, adik-adik kalau sudah bisa bersyukur, pasti sukacita akan hadir di hati adik-adik. Makanya kita harus bersyukur supaya Tuhan menghadirkan sukacita. Ya kan Kak? Ya, jadi adik-adik, kakak juga akan sedikit menjelaskan. Tema kita hari ini adalah damai sejahtera. Kalau untuk anak balita, anak kecil tuh temanya sukacita. Untuk anak tanggung, anak remaja temanya damai sejahtera. Jadi kalau kita lihat di Alkitab, tadi waktu Tuhan Yesus menyamperin murid-muridnya, yang dia katakan pertama kali apa? Ada yang tahu? Apa yang mereka katakan? Apa yang Tuhan katakan? Iya, shalom. Shalom itu artinya apa? Shalom itu ya adik-adik, itu artinya adalah damai sejahtera, kedamaian. Semua yang baik-baik dalam kehidupan. Jadi kalau misalnya orang mengucapkan shalom sama kita, berarti orang mendoakan kita yang baik-baik. Nah, di sini kalau kita bisa lihat damai sejahtera itu kira-kira artinya apa ya? Ada yang tahu? Mungkin ada yang tahu ya. Jadi damai sejahtera itu artinya adalah ketenangan, suasana hati kita di mana perasaan kita itu mampu merasa bersyukur dalam berbagai hal, dalam berbagai keadaan. Ya, kalau misalnya bisa kita lihat sekarang ini, coba keadaan sekarang ini banyak enggak yang membuat orang stres? Banyak. Banyak enggak yang membuat orang sedih? Banyak. Banyak enggak yang orang jadi kehilangan sukacita? Banyak ya. Jadi adik-adik di sini kalian harus bisa membedakan apa artinya sukacita dan apa artinya senang atau bahagia. Kira-kira menurut adik-adik apa? Bahagia itu artinya apa? Ya, bahagia itu artinya perasaan senang. Kenapa kita merasa bahagia? Kenapa kita merasa senang? Karena kita bisa mendapatkan sesuatu. Contohnya pada saat ulang tahun orang tua atau teman memberikan kita hadiah, kita akan merasa senang. Aduh, senang sekali gitu. Terus kalau misalnya adik-adik bisa bermain layang-layang di luaran, banyak angin, terus layang-layangnya naik tinggi ke udara, kita akan merasa senang. Ya, senang. Jadi perasaan senang itu muncul dari luar diri kita. Senang itu bisa dari adik-adik misalnya baru siap nangis nih, ada nih adik-adik yang kecil, contohnya namanya misalnya Jesslyn, dia nangis ini karena gak dikasih mamanya main-main keluar, terus tiba-tiba datang saudaranya membawakan dia kue tart, dari nangis masih ada air matanya dia bisa ketawa, dia merasa senang, kenapa? Karena dia diberi kue kesenangannya. Nah itu artinya senang atau bahagia. Sekarang artinya sukacita itu apa? Sukacita itu berasal dari dalam, Dek. Itu sukacita itu diperoleh kenapa? Karena kita memintanya kepada Tuhan. Karena ada hubungan kedekatan kita dengan Tuhan, makanya kita bisa memperoleh sukacita. Jadi kalau bahagia itu, senang itu sifatnya sementara. Bisa berubah-ubah. Namun kalau bahagia itu, sukacita itu sifatnya itu dalam jangka panjang. Orang kalau dalam keadaan tidak mengenakkan pun, dia dalam keadaan sedih pun, dalam keadaan banyak masalah pun, dia itu mampu bersukacita kalau dia bisa dekat dengan Tuhan. Jadi cara memperoleh sukacita itu adalah dengan dekat dengan Tuhan. Baca Alkitab, rajin berdoa, bersekutu dengan Tuhan, makanya kalian akan memperoleh sukacita. Mau kan sukacita? Sukacita nampak loh, kalau orang yang bersukacita, berbeban berat pun dia, banyak masalah pun dia akan merasa tetap senang, tetap merasa bahagia. Terakhir, ya ada ilustrasi, ini zaman dulu ada seorang petani tua hidup di sebuah desa terpencil, ya di daerah pegunungan, dia tinggal bersama anaknya laki-laki dan seekor kudanya. Suatu hari kudanya itu
pergi dari rumah, pergi ke daerah pegunungan. Petani ini merasa sedih enggak? Kira-kira petani ini merasa sedih enggak? Nah, enggak tahu perasaan petani ini bagaimana, namun tetangganya datang ke rumah. Mereka bilang, "Pak, kami merasa turut bersedih karena kuda Anda itu sudah lepas, tidak ada di rumah lagi." Apa yang dikatakan petani ini? Sedih, susah, senang, itu bukan kita yang atur, itu semuanya sudah ada yang atur. Nah kemudian, seminggu kemudian kudanya ini pulang, tapi bersama dengan kawanan kuda liar. Jadi dia bukan pulangnya sendiri dek, ada lagi teman-temannya. Nah kemudian kawanan kuda liar ini tinggal bersama si petani ini. Nah anak petani ini mencoba untuk menaiki kuda liar tersebut, tapi karena kuda tersebut susah diatur, akhirnya anak petani ini jatuh dan kakinya patah. Sekali lagi tetangganya datang, dia bilang, "Pak, kami merasa turut bersedih, turut merasa khawatir dengan keadaan Bapak. Kami takut Bapak jadi stres karena anak semata wayang Bapak ini patah kakinya." Apa yang dibilang petani? Perasaan sedih, perasaan senang, perasaan sukacita sudah ada yang atur. Dia selalu ngomong seperti itu. Dan kemudian beberapa hari kemudian datang tentara datang ke desa-desa, memaksa setiap pemuda yang sehat untuk ikut wajib militer, untuk berperang ya, yang sehat. Dan anak petani ini tidak ikut, kenapa? Kakinya patah, dia tidak ikut, dia di rumah saja. Dan semua teman-temannya yang sehat ikut berperang. Apa yang terjadi? Anak tetangganya ini pada saat selesai perang semuanya gugur di medan pertempuran. Nah itu, makanya petani ini selalu bilang perasaan sukacita, perasaan sedih, senang sudah ada yang atur. Jadi kita dalam keadaan apapun kita harus bisa bersuka cita. Cara memperoleh sukacita udah kakak kasih tahu tadi ya dek, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan kemudian rajin bersekutu. Bersekutu itu contohnya apa? Ikut kebaktian online. Kalau keadaan sudah membaik, nanti rajin PA. Ya, keadaan ini pasti akan membaik apabila kita terus berdoa dan memohon kepada Tuhan. Jangan pernah stres, jangan pernah sedih. Semua harus bersuka cita karena orang yang bersuka cita itu adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Gitu kan Kak Eca? Dan kakak harap ke depannya kita bisa tetap bersuka cita, tetap berpengharapan dalam Tuhan. Yakinlah keadaan ini pasti membaik. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami percaya Tuhan pasti akan memberikan kami yang terbaik, akan membantu kami dalam menerjemahkan firman-Mu ini ke dalam bahasa kami masing-masing. Kami percaya Bapa bahwa sukacita akan Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya Bapa bahwa kami pasti akan mampu melewati keadaan ini lebih daripada yang kami perkirakan. Tetaplah bersama kami Bapa di dalam kehidupan kami, karena kami yakin semuanya pasti bisa kami lalui asalkan Engkau bersama kami. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami yang kami sampaikan melalui satu nama, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, tadi sudah kita mendengarkan firman Tuhan adik-adik, yang temanya tadi adalah sukacita. Di mana tadi firman tadi yang dibawakan oleh Kak Eca dan Kak Heni, kita harus bersukacita dalam segala hal. Iya kan Kak Messi? Iya, kita harus sukacita dalam segala hal, apapun yang terjadi kita harus bersukacita, khususnya di saat-saat seperti ini adik-adik. Walaupun kita di rumah aja, nggak bisa kemana-mana, mungkin adik-adik pengen jalan-jalan, bosan di rumah, tapi ingat satu hal, kita harus selalu bersukacita dan selalu mengucap syukur sama Tuhan, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan. Ya adik-adik, nah sekarang kita waktunya mengumpulkan persembahan. Nah persembahannya disiapkan, nanti persembahannya dikasih sama mama papanya ya, nanti mama papanya yang berikan ke gereja. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian kita, Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh
sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Sekarang kita akan berdoa untuk persembahan kita lipat tangan kita tutup mata kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau masih juga melindungi kami Bapa. Tadi kami sudah mengumpulkan persembahan kami Bapa. Terimalah persembahan kami Bapa seperti bunga yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa supaya persembahan ini nanti untuk memperluas gereja-Mu Bapa. Kami juga yang memberikan persembahan ini kiranya Engkau berkati Bapa, supaya kami punya rezeki yang berlimpah Tuhan, dan kami dapat berkat, dapat kesehatan dari Bapa saja. Kami serahkan semuanya Bapa, supaya Engkau selalu menjaga kami dimanapun kami berada. Karena kami datang melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah sampai ke akhir acara. Sebelum itu kakak mau mengingatkan lagi untuk adik-adik kita yang di rumah, kita harus menjaga kesehatan kita harus cuci tangan selalu yang teratur. Itu kita jangan keluar dulu ya Kak Ci dari rumah ya. Kalau misalnya keluar pun dari rumah, kita jangan lupa pakai masker. Karena apa? Kita harus melindungi diri kita supaya kita terhindar dari virus corona ini. Iya kan Kak Ci? Iya, jadi kita harus tetap jaga kesehatan, harus tetap tertib, jangan jalan-jalan dulu keluar rumah ya adik-adik. Jadi semakin adik-adik tertib di rumah aja, gak kemana-mana, kita juga semakin cepat nanti berkumpul di gereja untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik jangan sedih, minggu depan kita ketemu lagi di channel YouTube yang sama, GBK Perunggun Pasar 4 di kebaktian minggu depan ya, dengan kakak-kakak yang lainnya. Nah sebelum kita akhiri kebaktian kita angkat pujian kita, Sungai Sukacitamu. Cintamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita ulang sekali lagi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada
kita akan tutup kebaktian kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat pagi hari yang baik ini. Kami anak-anak Tuhan masih tetap boleh merasakan kasih setia Tuhan, masih tetap boleh merasakan nafas kehidupan yang boleh Tuhan berikan buat kami nikmati sampai pada saat ini. Bapa, kami anak-anak Tuhan tadi telah selesai mengikuti kebaktian kami Bapa. Tuhan juga yang berkati kami tadi telah memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui nyanyian kami juga telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah semua yang boleh kami perbuat dan lakukan, apapun yang boleh kami dengar, apapun yang boleh kami lihat Tuhan, dapat menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami, dalam menjalani aktivitas dan kegiatan kami sehari-hari. Tuhan yang berkati juga kami anak-anak Tuhan saat ini Bapa, kalaupun kami saat ini harus punya keterbatasan untuk tidak boleh bertemu satu dengan yang lain, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan masih memberkati kami anak-anak Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan yang baik, Tuhan memberikan daya tahan tubuh yang baik buat kami anak-anak Tuhan. Berkati setiap makanan dan minuman yang kami makan Tuhan, agar menjadi kekuatan yang baru dalam tubuh kami. Tuhan yang berkati kami, tambahkan kesabaran buat kami Tuhan dalam situasi seperti saat ini Bapa. Tuhan yang ajarkan kami untuk selalu mampu berserah diri dan selalu bersyukur atas semua kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan. Tuhan berkati Papa dan Mama kami, berikan mereka umur yang panjang, kesehatan dan rezeki, berikan mereka kesabaran dalam menjaga dan mendidik kami sehingga kami boleh tumbuh, berkembang menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang selalu berhasil dalam setiap apapun yang boleh kami kerjakan. Bapa yang baik, Tuhan yang berkati keadaan negara kami saat ini Tuhan, di saat situasi pandemi COVID-19 yang mungkin saat ini sangat mengkhawatirkan kami, tapi kami percaya Tuhan akan segera pulihkan keadaan negara kami Tuhan, keadaan bangsa kami Tuhan, yang berkati kami semua, berkati pemerintahan kami, agar apapun yang boleh mereka himbau Tuhan boleh kami laksanakan dan kami kerjakan dengan baik, sehingga pada waktunya nanti di waktu Tuhan akan kembali pertemukan kami untuk boleh beraktivitas seperti biasa, berkumpul dengan teman-teman kami, berkumpul dengan saudara-saudara kami dalam keadaan yang sehat, sukacita tanpa kurang suatu apapun. Bapa yang baik, berkati juga kebaktian kami minggu depan, Tuhan yang jaga dan sertai Tuhan, agar minggu depan kalaupun saat ini kami tidak ada teman kami yang tidak bisa mengikuti minggu depan, agar boleh berkumpul bersama dengan kami di rumah kami masing-masing untuk boleh mengikuti kebaktian online kami ini Tuhan. Bapa yang baik, hapuskan segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan yang ampuni, biarlah semua yang boleh, kalaupun ada perbuatan yang boleh kami perbuat yang tidak menyenangkan hati Tuhan, Tuhan yang ampunkan, biar itu tidak menjadi penghalang berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan yang berkati kami sepanjang hari ini, biarlah semuanya boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami dan menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Bapa yang kami panjatkan melalui satu nama, Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.